Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Epi Fitri Islamiati, NIM 222307110. Pada kali ini saya akan memaparkan tugas LKM 5, tugas sains masa depan tentang smartphone biosensor. Dosen pengampu Dr. Inyomantika, MSI. Soal pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang biosensor. Biosensor adalah alat pendeteksi yang menggabungkan komponen biologis dan elektronis untuk menghasilkan sinyal keluaran yang terukur sehingga dapat mendeteksi, mencatat, dan mengirimkan informasi berupa sinyal secara cepat. Berikut definisi dari beberapa peneliti mengenai biosensor. Pertama, menurut Younis et al. Tahun 2020, biosensor didefinisikan sebagai perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenal biologis seperti antibodi, enzim, dan asam nukleat yang disebut sebagai bioreseptor baik terintegrasi di dalam atau dalam kontak langsung dengan transducer fisik atau fisikokimia yang mengukur perubahan waktu pada interaksi antara substrat dan bioreseptor dan dengan demikian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian, definisi menurut Mashuni et al. Tahun 2010, biosensor menjadi suatu peralatan penting untuk mendeteksi komponen kimia dan biologi pada obat-obatan, makanan, dan monitoring lingkungan. Kemudian Mashuni tahun 2012, biosensor adalah peralatan analitik yang merupakan penggabungan antara komponen biologi atau enzim dan transducer fisika untuk mendeteksi suatu senyawa target. Soal yang kedua, biosensor merupakan perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologis seperti antibodi, enzim, dan nukleik asam disebut sebagai bioreseptor yang terintegrasi. Kemudian pertanyaannya adalah dari beberapa dekade terakhir banyak ultrasensitif dan biosensor sangat selektif berdasarkan metode transduksi. Berilah contoh jenis masing-masing kelompok biosensor yang dimaksud, yaitu elektrokimia, termal, optik, massa, magnet, dan mikromekanis. Jawaban saya, metode transduksi sinyal biosensor mungkin diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama saya akan bahas mengenai biosensor elektrokimia. Biosensor elektrokimia secara umum didasarkan pada reaksi katalis enzimatik yang mengonsumsi atau menghasilkan elektron. Berikut contoh jenis biosensor elektrokimia. Pertama, biosensor amperometrik, yakni perangkat terpadu mandiri berdasarkan jumlah arus yang dihasilkan dari oksidasi yang menawarkan informasi analitik kuantitatif yang tepat. Kemudian contoh yang kedua yaitu biosensor potensiometrik. Jenis biosensor ini lengkap dengan monitor produksi prototipe elektroda yang diletakkan di atas substrat sintesis. Contoh biosensor elektrokimia yang ketiga yaitu biosensor impedimetrik, di mana teknik-teknik impedimetrik dilakukan untuk membedakan penemuan biosensor serta untuk memeriksa respon katalis dari enzim, asam nukleat, reseptor, seluruh sel, dan antibodi. Kemudian contoh jenis biosensor elektrokimia yang keempat yaitu biosensor voltametrik, suatu sistem yang terdiri atas biotransducer, sistem pengolah sinyal elektronik, dan sistem keluaran informasi. Biosensor termal ini digunakan untuk mengukur energi panas yang dilepaskan secara oksidasi. Biosensor ini dirancang sedemikian rupa sehingga berisi pompa peristaltik yang kedua salurannya dipasang dengan tabung, amplifier, katup injeksi port, komputer, dan 2 termisor. Contoh pada biosensor termal ini yaitu biosensor thermal MEMS atau Micro Electromechanical System. Ketiga, biosensor optik. Biosensor optik ini adalah perangkat yang menggunakan prinsip
pengukuran optik. Mereka menggunakan serat optik serta transduser optoelektronik. Istilah oprotode mewakili kompresi dua istilah, optikal dan elektroda. Sensor-sensor ini terutama melibatkan antibodi dan enzim, seperti elemen transduksi. Biosensor optik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu biosensor deteksi optik langsung dan deteksi optik berlabel. Kemudian yang keempat, biosensor massa, yakni suatu perangkat sensor yang menggabungkan senyawa biologi dengan suatu transducer dengan menggunakan teknik pendeteksian perubahan massa. Contohnya adalah biosensor QCM atau Quartz Crystal Microbalance, atau di mana biosensor QCM ini merupakan suatu biosensor yang bekerja dengan prinsip pergeseran frekuensi pada kristal kuarsa akibat adanya deposisi massa di permukaan kristal. Kemudian yang kelima ini ada biosensor mikromekanis, di mana biosensor mikromekanis ini merupakan suatu perangkat biosensor didasarkan pada penggabungan senyawa biologi dan transducer yang berukuran mikro. Contoh biosensor mikromekanis ini adalah pendeteksi HIV yang sudah dipatenkan oleh Spanyol. Biosensor ini dapat mendeteksi keberadaan antigen P24 meski pada konsentrasi 1000 kali rendah dan teknik yang biasa digunakan. Kemudian biosensor yang keenam yaitu biosensor magnet. Biosensor magnet ini didasarkan pada pemaparan medan magnet dari biomolekul berlabel magnet yang berinteraksi dengan biomolekul komplementer yang terikat pada sensor medan magnet. Contoh biosensor magnetik ini adalah MMB atau Magnetic Microfluidic Biosensor dan Giant Magnetoresistance atau GMR biosensor atau biosensor sensitif ini magneto ini resistensi untuk deteksi virus influenza. Soal yang ketiga, dengan mencermati smartphone based biosensor, jelaskan gambar berikut. Smartphone Based Device and Their Application atau SPDAS atau perangkat berbasis ponsel cerdas dan aplikasinya telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena keunggulannya yang luar biasa dibandingkan peralatan laboratorium konvensional, menawarkan cara yang hemat untuk perawatan kesehatan terutama di daerah terpencil yang memiliki fasilitas perawatan kesehatan yang lebih buruk untuk pemantauan otorisasi di tempat. Nah, gambar satu ini merupakan pembaca smartphone kalorimetri untuk alergen makanan. Kemudian gambar yang kedua ini merupakan perangkat saliva yang dapat dipakai untuk mengontrol asam urat. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah citra aksesori smart card dan strip uji untuk deteksi kolesterol. Kemudian gambar yang keempat ini adalah citra untuk tes homogen multiplex menggunakan titik-titik kuantum untuk aktivitas pretolitik. Dan gambar kelima ini adalah adaptor SPR atau Surface Plasmon Renaissance atau resonansi plasmon permukaan yang menggunakan sensor cahaya di smartphone sebagai pembacanya. Kemudian gambar yang keenam, deteksi pH pada kertas sistem fluida mikro menggunakan smartphone. Gambar yang ketujuh ini citra sel darah yang diperoleh dengan mikroskop ponsel. Kemudian gambar yang kedelapan ini sensor pada perban. Pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi